Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang mengenal Ubuntu, khususnya untuk Ubuntu server. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu server ya. Untuk Ubuntu server sendiri nanti untuk OS-nya bisa di-download di ubuntu.com. Di ubuntu.com ternyata sampai dengan saat ini yang terbaru adalah Ubuntu 20 ya. Kita bisa masuk ke menu download ya. Kemudian di download di sini ada beberapa varian distro Ubuntu, ada yang desktop, kemudian ada yang server. Jadi kita akan install pada kesempatan video kali ini, kita akan menginstal Ubuntu server di sini ya. Kita bisa download, ukurannya sekitar 1,1 giga. Kebetulan saya sudah mendownload ya. Jadi saya tidak usah mendownload lagi. Nanti teman-teman kalau misalkan belum mendownload, silahkan di download saja di option 2 ini untuk manual server installation ya. Di sini. Teman-teman nanti untuk instalasinya bisa langsung diinstal di komputer, baik langsung diinstal dengan tidak menggunakan Windows, maupun bisa juga nanti digantikan dengan Windows dengan sistem dual boot. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan atau memiliki dua sistem operasi pada satu device atau hardware yang sama. Misalkan laptop ini saya mau install sistem operasi Windows dengan Ubuntu, itu bisa juga. Jadi nanti dual boot, kita ketika booting awal bisa memilih booting mana yang akan kita gunakan, apakah kita menggunakan Windows atau kita akan menggunakan Linux. Nah, cara lain untuk belajar Linux itu bisa juga menggunakan yang secara virtual. Jadi kita akan menginstal server Ubuntu itu pada Oracle VM VirtualBox ini ya. Sebenarnya untuk cara instalasinya itu sudah ada di video-video saya sebelumnya, silakan diobok-obok video saya yang sebelumnya. Cuma yang sebelumnya itu OS yang saya install itu OS yang Debian. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara instalasi Ubuntu server pada VirtualBox. Oke, langsung saja. Saya sudah punya OS-nya di sini di download Ubuntu ini ya. Kemudian nanti saya akan install saja. Saya jalankan dulu Oracle VirtualBox-nya. Untuk VirtualBox-nya ini versi terbaru yang saya download ya. Saya menggunakan yang 6.1. Silahkan di-download dulu bagi yang belum memiliki. Kemudian untuk instalasinya itu nanti bisa kita membuat terlebih dahulu di new. Kemudian kita akan isikan di sini nama VirtualBox-nya. Katakanlah misalkan Ubuntu server begitu ya. Kemudian untuk mesin foldernya ini dibiarkan saja, untuk tipenya Linux Ubuntu 64 bit, nanti otomatis akan keluar. Tapi kalau misalkan nggak keluar nanti bisa dipilih di sini. Oke, kemudian next. Kemudian untuk RAM-nya ini disesuaikan saja. Yang penting kita bisa menggunakan ada warna hijau dan warna pink di sini ya. Yang penting kita tidak sampai ke warna pink ya, karena ini tidak recommended, karena nanti akan berpengaruh pada sistem. Jadi nanti kita usahakan semaksimal mungkin tetapi masih di wilayah yang hijau ini. Ya. Ini biasanya berbeda ukurannya. Karena kebetulan untuk RAM saya itu ada 8 GB, maka di sini untuk recommended memory size-nya sampai dengan 5 GB. Untuk teman-teman yang RAM-nya lebih kecil atau bahkan lebih besar itu nanti bisa berbeda nanti ukurannya di sini. Ini digunakan untuk virtual memory yang akan digunakan untuk virtual mesin Ubuntu server kita ya. Oke, selanjutnya bisa di next. Nah, kemudian di sini harddisknya kita akan menggunakan VHD baru ya. Jadi kita akan create. Kalau yang di bawah sini biasanya kita sudah memiliki VHD OS-nya yang sudah diinstal sebelumnya di komputer mana, misalkan mau dipindah itu bisa menggunakan yang ini. Tapi karena kita akan baru menginstal, maka kita bisa menggunakan yang create di sini. Jadi create saja. Nah, kemudian di sini ini ada beberapa tipe untuk virtual machine ini. Kita bisa menggunakan yang mana saja boleh, tapi untuk kali ini saya akan menggunakan yang VDI ya, VirtualBox Disk Image. Oke, next. Kemudian di sini saya pilih yang dynamic saja, mengikuti atau menyesuaikan dengan, karena ini virtual ya, menyesuaikan dengan kondisi fisik dari hard disk kita. Oke. Kemudian di sini ini adalah kapasitas harddisk yang akan kita gunakan. Kalau tadi kan RAM-nya kita gunakan 5 GB. Nah, kalau yang ini adalah kapasitas harddisk yang akan kita gunakan pada mesin virtual kita. Jadi di sini saya akan memberikan mesin virtualnya cukup misalkan 15 GB saja, 15 GB misalkan. Nah, nggak masalah. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk instalasi kebutuhan minimal dari
Ubuntu server ini biasanya kalau ya Ubuntu server yang sebelumnya itu sekitar 6, sekian giga. Kalau yang ini saya kebetulan belum baca, mungkin lah kira-kira 15 giga itu sudah cukup untuk kita hanya belajar saja begitu ya. Oke, kemudian bisa di create. Nah, kemudian ini sudah terbentuk mesin virtual, kita tinggal menjalankannya saja atau menginstal. Jadi ini seolah-olah kita hanya membuat komputernya atau PC virtualnya begitu ya. Nah, di PC virtual ini nanti kita akan menginstal Ubuntu servernya. Nah, oke, kita langsung saja start di sini. Nah, untuk teman-teman yang kurang jelas mengenai tutorial Oracle VirtualBox penggunaannya seperti apa, teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya juga sudah saya bahas khusus untuk VirtualBox. Oke, nanti kalau sudah di start akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa memilih OS yang sudah kita miliki sebelumnya, ISO-nya, ya, file ISO-nya kita pilih di sini. Kemudian kita bisa add, tambahkan. Kemudian kita bisa pilih ISO-nya di sini. Nah, kebetulan di sini ada Ubuntu. Nah, ISO-nya saya taruh di download ini. Saya tinggal klik saja untuk ISO-nya ini yang ukuran 1,1 GB. Oke, kemudian di open. Oke, selesai. Kalau sudah, choose. Oke, maka di sini akan terisi mengarah pada lokasi Ubuntu server kita, ISO-nya. Oke, selanjutnya klik start. Oke, ini adalah tampilan kalau misalkan kita install Ubuntu servernya. Berbeda dengan desktop. Kalau desktop nanti tampilan ketika kita install itu berbasis GUI ya, grafis ya. Tapi kalau misalkan yang server yang kita gunakan seperti ini, maka dia berbasisnya CLI, Command Line Interface. Oke, ini masih proses. Oke, ini adalah pemilihan bahasanya. Kita pilih bahasa Inggris saja. Oke, kemudian di sini ada layout sama varian keyboardnya. Kita tetap memilih yang Inggris saja. Sorry. Kemudian di sini ada network yang terdeteksi di kita. Kebetulan networknya kita setting di HCP karena networknya kita belum atur. Nanti kita bisa atur belakangan. Ini di down saja. Ya. Di sini sebenarnya networknya terdeteksinya ENP0S3 ya, ETH tipenya ya. Tapi untuk DHCP-nya karena ini belum disetting DHCP-nya, nanti untuk setting di networknya ada tutorial tersendiri. Ini hanya instalasi saja dan ini meskipun tidak disetting sekarang nanti bisa diubah. Kita down saja langsung. Nah, kemudian ini proxy address-nya kita down saja karena kita instalasinya tidak menggunakan proxy. Kemudian ini mirrornya ini digunakan untuk update baik itu update sistem maupun update security. Dibiarkan saja di down. Nah, kemudian di sini kita akan memilih hard disk yang akan kita gunakan karena hard disk kita yang sudah kita buat itu tadi sudah kita buat yang ini yang local disk 15 GB ukurannya ya. Maka ini nggak perlu diganti, ya, tetap kita menggunakan yang use an entire disk. Kita langsung pilih down saja. Oke, kemudian di sini untuk mount point yang akan digunakan pada Linux Ubuntu server kita secara default nanti mount point-nya sudah akan muncul seperti ini ya. Mount point ada di atas sendiri, ada root yang ini yang ukurannya otomatis sudah 14 GB dan tipe filenya extended 4 karena di Linux itu untuk tipe filenya itu memang menggunakan extended 4 ya. Berbeda dengan Windows, kalau Windows itu bisa menggunakan FAT32 atau NTFS. Tapi kalau di Linux itu dia menggunakan extended 4, extended 3, extended 2 dan yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk yang terbaru itu sudah menggunakan extended 4. Ya kira-kira sama lah. Ini adalah file sistemnya, kalau di Windows itu NTFS, kalau di sini extended 4. Ini untuk partisi rootnya ini kalau di Windows kira-kira sama dengan C ya. Jadi nanti semua sistem, semua file-file konfigurasi itu akan ada di sini di rootnya. Ini direktori utamanya. Kemudian ada bootnya. Ya, kemudian di sini ada boot. Ini secara otomatis seperti itu. Oke, kita langsung saja down. Ya.
kita done. Kemudian ini ada konfirmasi permintaan apakah kita mau konfigurasinya tetap seperti ini, kita pilih continue saja, yes. Oke. Kemudian ini diminta untuk profil setupnya, ini adalah nama komputer kita, nanti silahkan diisikan sesuai dengan keinginannya. Kalau saya nanti diisikan Taufik, kemudian untuk nama servernya saya isi Taufik juga, namanya Taufik, passwordnya Taufik, semuanya biar enggak lupa ya. Oke, kalau sudah di done. Oke, kemudian di sini ada beberapa ini adalah permintaan untuk apakah mau diinstal SSH. Jadi untuk server ini mutlak sebenarnya sih harus ada SSH server. Digunakan untuk apa SSH? SSH itu digunakan untuk secure shell, untuk meremote server kita menggunakan jaringan dari jarak jauh. Jadi kalau kita tidak install SSH, maka jaringan server kita itu tidak bisa di remote nanti. Nah, ini kan menggunakan mesin virtual ya. Jadi ini saya install di dalamnya Windows. Paling tidak nanti kita bisa remote menggunakan ini ya, menggunakan putih ini. Menggunakan putih dari Windows sehingga bisa meremote server kita yang di virtual itu. Jadi kita pilih install saja. Oke. Kemudian kita done. Nah, ini ada beberapa feature yang kita butuhkan sebenarnya, tetapi kalau misalkan ini teman-teman kurang paham dengan ini, kita abaikan saja dulu, kita tidak perlu ini, karena nanti untuk APK-nya untuk APT ini kita bisa install di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan di sini ada beberapa ya, ada Nextcloud, kemudian ada open source, kemudian ada Eclipse, kemudian Python dan lain-lain. Itu nanti bisa kita sesuaikan saja instalasinya. Oke, kita done. Nah, ini adalah sudah masuk ke tahap proses instalasi base systemnya. Kita tinggal nunggu saja. Dia akan mengecek satu persatu kebutuhan untuk instalasi dasar sistemnya. Untuk kecepatannya nanti tergantung dari resource yang kita miliki ya. Kalau kebetulan di komputer saya untuk fisiknya ini Core i5 dan RAM-nya 8 GB. Kemudian untuk mesin virtual yang kita buat tadi di VirtualBox-nya yang di sini, yang di sini itu untuk storage-nya 15 GB, kemudian untuk memorinya itu 5 GB. Nah, jadi insya Allah nggak lama ya. Iya, ini sudah selesai installation komplit ya. Jadi kita tinggal pilih reboot. Untuk masalah waktunya sebenarnya tidak begitu lama ya, hanya sekitar 10 menitan ya. Oke, kita reboot sekarang karena ini prosesnya sudah selesai, minta di reboot. Oke, ini filet karena dia unmounting CD-ROM, karena kita tidak menggunakan CD-ROM, kita menggunakan ISO. Jadi dia akan mereport kita bahwa filet untuk unmounting CD-ROM-nya. Nggak apa-apa, diabaikan saja. Kita enter saja. Oke, ini sudah proses reboot awal ya, booting awal untuk Ubuntu server yang kita install. Oke, sudah selesai. Jadi inilah proses instalasi Ubuntu server ya, Ubuntu untuk versi 20.04 LTS, long term support ya. Jadi LTS itu adalah long term support, artinya untuk segala sesuatunya, untuk update security, update sistem itu sudah disupport ya oleh kelompok Ubuntu ya. Nah,
Ini sudah selesai. Selanjutnya kita diminta untuk login, karena di sini tadi nama komputernya adalah Taufik, maka dia akan terlihat di situ Taufik login. Nah, untuk loginnya saya tadi menggunakan Taufik. Kemudian untuk passwordnya ketika diketikkan ini memang tidak terlihat ya. Passwordnya juga Taufik. Ini memang tidak terlihat passwordnya ketika diketikkan, tapi ini sudah masuk di di terminal kita ya. Kita tinggal enter saja. Nah, oke. Maka inilah OS Ubuntu server yang sudah berhasil kita install. Kalau kita berhasil login seperti ini, maka ada keterangan di sini, ada welcome Ubuntu bla 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 bla. Kemudian ada di sini di bawahnya ada Taufik, @taufik, karena saya dengan login menggunakan nama Taufik dengan nama komputernya Taufik. Kemudian di situ ada cacing dolar gitu ya. Nah, ini adalah promnya. Artinya prom ini berada kita di login user. Karena di Linux itu nanti ada dua login ya, ada login user, ada login administrator. Jadi perbedaannya kelihatan di sini kalau misalkan dolar itu adalah login prom di user. Ya, artinya kalau user itu tidak bisa ngapa-ngapain, hanya dia berhak untuk akses usernya saja. Tapi kalau misalkan administrator, maka kita harus mengetikkan katakanlah sudo ya, sudo super user, kemudian enter, kemudian dia akan meminta password. Nah, di situ perbedaannya. Kalau yang tadi itu dolar ya, kalau sekarang promnya itu sudah berbentuk hashtag ya, pagar itu ya. Artinya kita sudah berada di admin. Nah, kita sudah berhasil instalasi. Selanjutnya kita bisa menggunakan perintah-perintah dasar untuk belajar server Ubuntu ini. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.